Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Suranta Purba dalam program SBB, program yang luar biasa untuk membangun kerohanian kita, sepakat bertumbuh bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode yang ke-38, kita akan membahas Mazmur 35 ayat 1 sampai 28. Saya akan membacakan bagi kita. Dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku, peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku, cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku, katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu, biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku, biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku, biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan, biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka, karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka, jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia, saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri, apa yang tidak diketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudaraku yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung, tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumunlah melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, karena mereka tidak membicarakan damai dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri. Mereka merancangkan penipuan, mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur-syukur mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya Tuhan, janganlah berdiam diri ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku, terjagalah dan bangunlah membela aku, membela perkaraku, ya Allah dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku, janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami, dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan diri yang terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Bapak Ibu, tema
firman Tuhan dari Mazmur 35 ini adalah doa adalah kekuatan. Mazmur 35 menyingkapkan kepada kita kemenangan-kemenangan Daud. Ada beberapa yang saya catat kemenangan Daud. Yang pertama itu pergumulan yang penuh dengan kecemasan di tengah pertempuran, dia memenangkannya. Tuduhan palsu, dia juga memenangkannya. Permusuhan tanpa alasan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dia juga bisa mengatasinya. Kengerian perang, fitnah, kebencian, pengkhianatan yang terjadi dalam kehidupannya, dia juga menang, dia tidak sakit hati. Ia dikejar dan dijebak oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawanya. Dia difitnah bahkan oleh orang-orang dekatnya, ya, sebagai balasan atas kebaikannya. Dia ditipu, dia diolok-olok oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia mengalami terkucil, ada di bawah tekanan. Dia mengalami kecemasan, bahaya, dan kekecewaan yang sedemikian berat dan mendalam. Tetapi dia menang atas itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemenangan selalu diidentikan dengan orang yang memiliki kekuatan besar. Ya, sebenarnya Daud adalah manusia biasa yang sama dengan kita. Tetapi kenapa Daud terlihat seperti manusia yang sangat kuat, tidak terkalahkan, tidak ada persoalan yang bisa mengalahkannya, tidak ada musuh yang begitu kuat yang bisa mengalahkannya? Apa rahasianya? Kekuatan Daud ada di dalam doanya. Saya pelajari tentang Daud ini selalu berdoa. Karena Daud percaya ada kekuatan di dalam doa yang dia panjatkan dengan keyakinan, dengan kesungguhan kepada Tuhan. Selalu dia mencurahkan isi hatinya di dalam doa kepada Tuhan dengan berkeyakinan bahwa Tuhan pahlawan perang bagi dia. Tuhan adalah hakim yang adil buat dia, yang berperang bagi dia, yang memberikan kemenangan dan pembebasan bagi dia. Nah, dikatakan dalam ayat 22 sampai 24 oleh Daud, Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, kata Daud. Membela perkaraku. Ya Allahku dan Tuhanku, hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu. Ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Mazmur 35 ini? Pelajarannya adalah doa adalah kekuatan. Doa adalah kekuatan yang menggerakkan Tuhan. Wah, serem ya, seru sekali. Menggerakkan Tuhan. Ya. Doa adalah kekuatan yang menggerakkan kuasa Tuhan. Doa adalah kekuatan yang mendatangkan keadilan Tuhan. Dahsyat sekali. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa, karena doa adalah kekuatan. Saya akan tutup dengan quotes. Ketika Anda berdoa, Anda yang lemah akan menjadi kuat. Anda yang tadinya seorang pecundang akan menjadi pribadi yang luar biasa, yang selalu akan menang dalam persoalan yang Anda hadapi. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dan membutuhkan dukungan doa, maksud saya, taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu, mari kita doa bersama-sama. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa doa adalah kekuatan. Ajar kami untuk tetap berdoa, karena kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam doa-doa kami. Hamba-Mu doa bagi setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan di dada mereka,
Kalau mereka sakit, jamah, sembuhkan. Kalau mereka lemah, kuatkan. Kalau mereka susah, hiburkan ya Tuhan. Kalau mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Bahkan kalau ada antara mereka bergumul untuk jodoh, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang jatuh dalam dosa Tuhan angkat dan Tuhan ampuni, lepaskan dari dosa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, alami kuasa doa. Setiap hari kita mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.